Halo teman-teman semua, jadi di materi kali ini kita akan belajar terkait dengan overhead pabrik dengan topik departementalisasi. Apa itu overhead pabrik departementalisasi? Jadi, departementalisasi biaya overhead pabrik itu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut dengan departemen atau pusat biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Jadi tujuan dari departementalisasi biaya overhead pabrik ini yang pertama yaitu untuk pembuanan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti. Yang kedua yaitu sebagai pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Tujuan yang ketiga yaitu untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Nah, cara mengalokasikan biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi itu bisa menggunakan beberapa cara, teman-teman. Nah, untuk cara yang pertama itu menggunakan metode langsung atau direct method. Jadi, dalam metode ini, biaya-biaya departemen jasa itu didistribusikan ke departemen produksi. Nah, pelayanan yang diberikan departemen jasa ke departemen jasa lainnya itu diabaikan, karena metode ini tuh hanya mengalokasikan biaya overhead pabrik departemen jasa ke departemen produksi saja. Nah, bisa kita lihat dari skema yang ada di samping ini. Jadi, untuk metode langsung itu hanya mentransfer biaya dari departemen jasa ke departemen produksi saja. Bisa kita lihat dari skema ini. Jadi, departemen jasa A dan departemen jasa B. Jadi, untuk departemen jasa A mentransfer biayanya ke departemen produksi 1, 2, dan 3. Dan departemen jasa B mentransfer biayanya ke departemen produksi 1, 2, dan ketiga. Nah, cara mengalokasikan biaya overhead pabrik yang kedua dari departemen jasa ke departemen produksi itu menggunakan metode bertahap atau step method atau sequential method. Nah, dalam metode ini tuh biaya departemen jasa didistribusikan ke departemen produksi dan departemen jasa lainnya, kecuali untuk dirinya sendiri dan departemen jasa yang telah mentransfer biayanya. Nah, metode ini tuh beranggapan bahwa biaya suatu departemen jasa dialokasikan pada departemen lainnya melalui tahapan-tahapan. Jadi bisa kita lihat dari skema yang ada di samping ini. Jadi untuk metode bertahap itu mentransfer dari departemen jasa ke departemen produksi dan juga bisa mentransfer biayanya dari departemen jasa ke departemen jasa yang lainnya. Misalnya di sini departemen jasa A mentransfer biayanya ke departemen jasa B, kemudian departemen jasa A ini mentransfer biayanya ke departemen produksi pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga departemen jasa B mentransfer biayanya ke departemen produksi 1, kedua, dan ketiga. Nah, cara mengalokasikan biaya overhead pabrik yang ketiga dari departemen jasa ke departemen produksi itu menggunakan metode simultan atau aljabar. Nah, dalam metode ini tuh biaya-biaya departemen jasa didistribusikan ke departemen produksi dan departemen jasa lainnya, kecuali untuk dirinya sendiri. Jadi, departemen jasa yang telah mentransfer biayanya itu bisa menerima biaya transfer dari departemen yang telah ditransfer suatu biaya. Nah, departemen jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Jadi bisa kita lihat dari skema yang di samping ini, untuk metode simultan itu, biaya dari departemen jasa itu ditransfer ke departemen produksi. Misalnya di sini ada departemen jasa A ditransfer ke departemen produksi 1, 2, dan ketiga. Dan juga di sini ada departemen jasa B. Nah, departemen jasa B ini tuh mentransfer biayanya ke departemen produksi 1, kedua, dan ketiga. Nah, dalam metode simultan ini juga itu biayanya itu bisa mentransfer antara departemen jasa ke departemen jasa lainnya. Misalnya di sini ada departemen jasa A mentransfer biayanya ke departemen jasa B, dan juga departemen jasa B itu bisa mentransfer biayanya ke departemen jasa A. Jadi di sini ada timbal balik antara departemen jasa A yang mentransfer biayanya ke departemen jasa B dan juga departemen jasa B mentransfer biayanya ke departemen jasa A. Oke teman-teman, sekian materi kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.